Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizwan Nizar dari Fakultas Sains dan Teknologi. Di sini saya akan menyampaikan sosialisasi 5M dan vaksinasi. Pertama, saya akan membahas tentang 5M. Apa saja sih 5M itu? Yang pertama, itu mencuci tangan. Yang kedua, memakai masker. Yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Yang kelima, mengurangi mobilitas. Pertama, kita akan membahas mencuci tangan. Rutin mencuci tangan hingga bersih adalah salah satu protokol kesehatan yang cukup efektif untuk mencegah penularan virus corona. Untuk hasil yang maksimal, kita disarankan untuk mencuci tangan setidaknya selama 20 detik, beberapa kali sehari. Dan jangan lupa untuk selalu membawa hand sanitizer untuk berjaga-jaga saat di luar tidak ada air atau pada saat ada di fasilitas umum. Dan harus mencuci tangan terutama pada saat satu sebelum memasak atau makan. Yang kedua, setelah menggunakan kamar mandi. Yang ketiga, setelah menutup hidung saat batuk atau bersin. Untuk membunuh virus dan kuman-kuman lainnya, gunakan sabun dan air atau pembersih tangan dengan alkohol, setidaknya dengan kadar 60%. Adapun cara mencuci tangan dengan benar, karena banyak yang melakukan cuci tangan itu dengan sembarangan. Berikut saya akan memberikan video animasi yang bersumber dari YouTube Ini Kata Dokter. 6 langkah cuci tangan. Basahi kedua tangan terlebih dahulu dan gunakan sabun secukupnya. Ratakan sabun dengan menggosok kedua telapak tangan. Gosok kedua punggung tangan secara bergantian. Gosok sela-sela jari tangan. Gosok bagian dalam jari dengan posisi jari tangan saling mengunci. Gosok dan putar ibu jari bergantian. Gosok memutar ujung jari tangan secara bergantian. Bilas dengan air mengalir. Keringkan dengan tisu atau handuk. Kemudian matikan keran dengan tisu atau handuk yang sudah digunakan. Lakukan langkah-langkah mencuci tangan selama 40-60 detik jika menggunakan air dan 20 hingga 30 detik jika menggunakan hand sanitizer. Ini kata dokter tentang cara mencuci tangan. Selanjutnya, saya akan menyampaikan sosialisasi yang kedua, yaitu memakai masker. Pada awal pandemi virus corona tahun lalu, Organisasi Kesehatan Dunia atau bisa disebut dengan WHO mengatakan bahwa penggunaan masker hanya direkomendasikan untuk orang sakit, bukan orang sehat. Namun, virus corona jenis SARS-CoV-2 yang merajalela hingga saat ini membuat protokol kesehatan bisa berubah-ubah seiring bergulirnya waktu. Beberapa waktu selang kebijakan WHO di atas, WHO akhirnya mengeluarkan himbauan agar semua orang, baik yang sehat atau sakit, agar selalu menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Kebijakan WHO ini juga sempat ditegaskan oleh Presiden Joko Widodo. Protokol kesehatan virus corona terkait masker pun semakin digalakkan di beberapa negara. Contohnya di Amerika Serikat, dan menghimbau masyarakat Amerika Serikat harus memakai masker meski berada di dalam rumah pada kondisi tertentu. Penggunaan masker di dalam rumah perlu dilakukan ketika pertama, terdapat anggota keluarga yang terinfeksi COVID-19. Yang kedua, terdapat anggota keluarga yang berpotensi terkena COVID-19 karena aktivitas di luar rumah. Yang ketiga,
merasa terjangkit atau mengalami gejala COVID-19. Yang keempat, ruangan sempit. Yang kelima, tidak bisa menjaga jarak minimal 2 meter. Berikut saya akan membagikan animasi cara memakai dan membuang masker dengan benar yang bersumber dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia agar masyarakat dapat mengetahui dengan baik bagaimana cara memakai masker. Bagaimana cara memakai, membuka, dan membuang masker dengan benar? Ikuti langkah ini. 4 langkah memakai masker. Pertama, sebelum memakai masker, cuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun atau cairan antiseptik. Kedua, pastikan masker menutup hidung, mulut, dan dagu secara keseluruhan. Karena itu, gunakan masker sesuai ukuran. Ketiga, perhatikan posisi masker. Bagian yang berwarna ditempatkan di depan, sementara yang putih menempel di wajah. Keempat, setelah masker terpasang, tekan bagian atas hingga sesuai bentuk hidung kamu dan pastikan sudah rapat. 4 langkah membuka dan membuang masker yang benar. Pertama, membuka masker, pastikan tidak memegang bagian depan masker, tapi dengan melepas bagian kaitan belakang masker. Kedua, gantilah masker jika rusak, kotor, atau basah. Ketiga, buang masker dengan benar ke tempat sampah. Keempat, setelah membuang masker, cuci tangan dengan air mengalir dan sabun atau antiseptik. Pakailah masker untuk mencegah tertular COVID-19 saat keluar rumah di tempat umum dan kerumunan orang. Jika tidak ada masker bedah, gunakan masker kain. Ingat, gunakan masker, pahami caranya, taati peraturan agar semua sehat dan selamat. Selanjutnya saya akan membahas M yang ketiga, yaitu menjaga jarak. Protokol kesehatan lainnya yang perlu dipatuhi adalah menjaga jarak. Protokol kesehatan ini dimuat dalam keputusan Menteri Kesehatan RI dalam protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum dalam rangka mencegah dan mengendalikan COVID-19. Di sana disebutkan menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain untuk menghindari terkena droplets dari orang yang berbicara, batuk, atau bersih, serta menghindari kerumunan, keramaian, dan berdesakan. Bila tidak memungkinkan melakukan jaga jarak, maka dapat dilakukan berbagai rekayasa administrasi dan teknis lainnya. Rekayasa administrasi dapat berupa pembatasan jumlah orang, pengaturan jadwal, dan sebagainya. Sedangkan rekayasa teknis antara lain dapat berupa pembuatan partisi, pengaturan jalur masuk dan keluar, dan sebagainya. Dan berikut akan saya tampilkan animasi tentang pentingnya menjaga jarak yang bersumber dari YouTube Kementerian Kesehatan RI sebagai berikut. Teman-teman, sekarang aku sudah tahu loh apa yang dimaksud dengan jaga jarak. Ibu menjelaskannya padaku saat pulang dari pasar. Meskipun kita sedang dalam masa jaga jarak, beberapa orang dengan keperluan sangat penting diperbolehkan untuk keluar rumah. Misalnya para pekerja seperti petugas kesehatan, keamanan, kebersihan, dan pelayanan publik. Juga orang-orang seperti ibuku yang perlu ke pasar, ke apotik, atau juga ke puskesmas. Saat ibu di kendaraan umum, ibuku harus menjaga jarak dengan orang lain. Juga pada saat di pasar, ibuku menjaga agar tetap berjarak dengan orang lain minimal 1 meter. Hal ini untuk menjaga biar kalau ada orang yang batuk atau bersin, ibuku nggak kena percikan ludahnya. Karena kan tidak semua orang dengan virus corona menunjukkan gejala sakit. Dan jangan lupa untuk menerapkan etika batuk, yaitu menutup mulut dengan tisu atau sapu tangan maupun menggunakan siku bagian dalam. Ibuku juga pintar. Setiap kali habis menyentuh barang yang juga banyak disentuh oleh orang lain, ibuku menggunakan penyanitasi tangan. Tapi kalau ada keran buat cuci tangan pakai sabun,
akan lebih bagus lagi sih. Barulah setelah ibu bersih-bersih badan, ibu bisa bersantai bersamaku dan ayah. Ingat ya, jaga jarak dan selalu jaga kebersihan. Dan sekarang kita sudah sampai yang ke M yang keempat, yaitu menjauhi kerumunan. Selain 3 hal di atas, menjauhi kerumunan merupakan protokol kesehatan yang juga harus dilakukan. Menurut Kementerian Kesehatan RI, masyarakat diminta untuk menjauhi kerumunan saat berada di luar rumah. Ingat, semakin banyak dan sering kamu bertemu orang, maka kemungkinan terinfeksi virus corona pun semakin tinggi. Oleh sebab itu, hindari tempat keramaian, terutama bila sedang sakit atau berusia di atas 60 tahun atau bisa dibilang dengan lansia. Menurut riset, lansia dan pengidap penyakit kronis memiliki risiko yang lebih tinggi terserang virus corona. Kenapa sih harus menjauhi kerumunan? Berikut video yang akan saya sampaikan tentang pentingnya menjauhi kerumunan yang bersumber dari YouTube Tirto ID. Dan akhirnya kita sampai kepada M yang kelima, yaitu mengurangi mobilitas. Virus penyebab corona bisa berada di mana saja, jadi semakin banyak dirimu menghabiskan waktu di luar rumah, maka semakin tinggi pula terpapar virus jahat ini. Oleh karena itu, bila tidak ada keperluan yang mendesak, tetaplah berada di rumah, karena hal inilah yang akan menjaga keluargamu, terutama bapak dan ibumu dan nenek atau kakekmu yang rentan terkena virus corona. Menurut Kemenkes, meski sehat dan tidak ada gejala penyakit, belum tentu dirimu pulang ke rumah dengan keadaan yang masih sama. Pasalnya, virus corona dapat menyebar dan menginfeksi seseorang dengan cepat. Berikut adalah animasi yang akan saya tayangkan pentingnya mengurangi mobilitas yang bersumber langsung dari YouTube Infology. Pak, aku mau keluar bentar ya. Kamu mau keluar kemana, Deno? Aku mau nongkrong bentar. Lagi pandemi kok kamu malah nongkrong sih? Iya, Pak, deket kok di situ doang. Ya walaupun dekat, kita kan lagi nggak dianjurkan untuk berkerumun. Lagi pula dengan tidak berkerumun, kita dapat mengurangi resiko penularan COVID-19. Kamu mau keluarga kamu di rumah terpapar COVID-19 gara-gara virus yang kamu bawa? Enggak, Pak. Maka dari itu, kamu diam di rumah aja ya. Ingat ya teman-teman, jangan keluar rumah untuk mengerjakan hal yang kurang penting. Tetaplah diam di rumah. Dengan diam di rumah, kita dapat melindungi orang lain dan keluarga kita dari paparan virus COVID-19. Ingat ya teman-teman, stay at home and stay healthy. See you. Dan akhirnya kita sampai ke pembahasan yang terakhir, yaitu tentang vaksinasi. Saat ini terdapat jutaan orang di seluruh dunia yang telah menerima vaksin COVID dengan aman, membawa kita semua satu langkah lebih dekat untuk kembali berkegiatan seperti biasa dan bertemu dengan keluarga serta kerabat yang tercinta. Vaksin dinanti-nantikan oleh banyak orang, namun amat wajar jika sebagian orang masih bertanya-tanya mengenai proses vaksinasi dan apa saja yang perlu diantisipasi saat giliran mereka tiba nanti. Kami telah berbicara dengan ahli kesehatan di UNICEF untuk menjawab pernyataan seputar proses vaksinasi dan beberapa kiat sebelum, saat, dan sesudah vaksinasi. Sebelum menerima vaksin, cari tahu informasi akurat. Terdapat begitu banyak informasi keliru tentang vaksin di dunia maya. Sangat penting bahwa kita selalu merujuk kepada informasi dari sumber-sumber terpercaya seperti Kementerian Kesehatan, UNICEF, dan WHO. Anggota masyarakat yang ragu tentang kondisinya dapat berkonsultasi dengan dokter terlebih dahulu tentang boleh atau tidak menerima vaksin. Saat ini secara umum seseorang dengan kondisi berikut sebaiknya tidak menerima vaksin COVID-19 demi menghindari kejadian
ikutan pasca vaksinasi KIPI atau bisa disebut dengan KIPI atau bisa disebut dengan efek samping. Orang dengan riwayat reaksi alergi berat terhadap kandungan vaksin COVID-19. Yang kedua, orang yang sedang sakit atau sedang mengalami gejala COVID. Berkonsultasi dengan dokter. Orang yang pernah mengalami reaksi alergi berat setelah menerima vaksin atau memiliki obat dikonsumsi secara rutin perlu berkonsultasi dengan dokter terlebih dahulu sebelum mengikuti program vaksinasi. Pastikan tubuh dalam kondisi bugar, beristirahat, dan minumlah air putih yang cukup agar merasa bugar pada hari vaksinasi. Saat menerima vaksin, ikuti protokol kesehatan. Pastikan Anda selalu mengikuti aturan kesehatan pada lokasi vaksinasi, misalnya menjaga jarak saat menunggu panggilan atau mengenakan masker. Berterus terang tentang kondisi diri sendiri. Sampaikan kepada tenaga kesehatan jika Anda memiliki gangguan kekebalan tubuh. Simpan bukti vaksinasi. Penerima vaksin akan menerima kartu yang menyatakan jenis vaksin COVID-19 yang diterima, waktu dan lokasi vaksinasi. Simpan kartu ini dengan baik kalau dibutuhkan pada masa mendatang. Setelah menerima vaksin, ikuti prosedur pemantauan. Setelah vaksinasi, tenaga kesehatan biasanya meminta penerima vaksin menunggu sekitar 15 menit di lokasi untuk memastikan tidak ada reaksi atau KIPI yang bersifat segera. Perlu diketahui KIPI serius amat jarang terjadi. Tetap antisipasi reaksi vaksin. Vaksin bertujuan memberikan kekebalan tubuh tanpa harus terkena penyakit. Kekebalan tubuh dapat terbangun tanpa berbagai reaksi. Namun terdapat pula beberapa gejala KIPI umum yang ringan hingga sedang dan akan hilang dengan sendirinya dalam hitungan hari. Beberapa bentuk KIPI atau efek samping ringan hingga yang sedang mungkin dialami pasca vaksinasi adalah: pertama, kurang lebih rasa pegal, demam ringan, rasa lelah, sakit kepala, pegal pada otot atau sendi, menggigil, diare. Apabila tubuh mengalami reaksi setelah vaksinasi, tetap tenang. Yang pertama, harus tetap tenang. Yang kedua, jika terjadi reaksi seperti nyeri bengkak atau kemerahan, kompres. Yang ketiga, jika terjadi demam, kompres dengan air hangat. Yang keempat, jika dibutuhkan, minum obat. Segera hubungi petugas kesehatan jika gejala berlangsung lebih lama, 3 hari atau jika lebih reaksi yang lebih berat. Bersabar. Tubuh perlu waktu untuk membangun kekebalan. Seseorang baru dapat dikatakan divaksinasi setidaknya 2 minggu setelah dosis lengkap. Jaga diri dan orang lain. Vaksin yang tersedia menunjukkan efektivitas dalam melindungi penerimanya dari kejadian sakit berat akibat COVID, akan tetapi orang yang sudah divaksin mungkin menularkan COVID-19 meskipun tanpa gejala. Sebab itulah kita harus tetap mengikuti protokol kesehatan demi diri sendiri dan orang lain, hindari kerumunan, jaga jarak, rajin mencuci tangan, dan selalu kenakan masker di luar rumah. Dan jangan lupa yang belum vaksin untuk selalu vaksin. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.